Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang memenuhi hati, akal, dan pikiran kami, umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 31 dan 32 yang berbunyi, mulut orang benar mengeluarkan hikmat, tetapi lidah bercabang akan dikerat. Bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mulut orang benar mengeluarkan hikmat. Dari nas renungan firman Tuhan ini jelas mau mengajarkan kepada kita tentang hal-hal yang dihasilkan dari perkataan lidah dari orang yang sudah hidup benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama umat manusia, atau lidah kita adalah lidah orang fasik. Kalau lidah orang benar atau lidah manusia baru yang sudah diurapi Roh Kudus akan mengucapkan kata-kata indah, penuh hikmat dan rasa kasih sayang yang sangat berharga bagaikan perak bagi orang yang mendengarkannya. Tetapi lidah orang fasik, manusia lama, akan mengatakan perkataan yang jahat, yang menghancurkan persaudaraan, dan yang menimbulkan pertengkaran atau sakit hati. Renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengajarkan dan mengajak kita untuk lebih mawas diri. Benarkah kita ini adalah pribadi orang yang sudah mengaku beriman percaya kepada Tuhan Yesus ini, sudah hidup menjadi manusia baru yang benar dan yang sudah diurapi Roh Kudus? Sudahkah kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan sudah tinggal di dalam hidup kita, umatnya ini? Apakah kata-kata yang kita ucapkan sudah mendatangkan kata-kata hikmat yang mampu memotivasi orang lain untuk mau hidup dalam naungan kasih Tuhan Yesus Kristus? Ataukah kita ini masih hidup sebagai manusia lama yang dipenuhi dosa tanpa pengurapan Roh Kudus? Apakah kata-kata yang kita ucapkan justru malah mendatangkan rasa sakit hati serta menyulut adanya pertengkaran? Sesungguhnya apa yang kita ucapkan itu adalah merupakan produk atau hasil dari hati sanubari kita. Sehingga dari jenis perkataan yang kita ucapkan akan terlihatlah suatu wujud sanubari kita sudah manusia baru atau masih manusia lama. Dengan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kiranya kita sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Kristus yang sudah diurapi oleh Roh Kudus akan selalu memproduksi kata-kata yang manis, penuh hikmat, sangat sedap didengar, dapat mendorong orang yang mendengarkannya akan merasa nyaman, penuh kedamaian dan sukacita. Untuk itu, marilah kita jangan berhenti untuk belajar mengikuti bimbingan Roh Kudus, supaya kita dibentuknya menjadi manusia yang meninggalkan manusia lama untuk boleh menjadi manusia baru. Setahap demi setahap mau belajar menaati firman Tuhan dan mulai menghasilkan buah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang penuh dengan kasih Kristus, pasti mampu mengucapkan kata-kata yang penuh hikmat, pengharapan yang membangun, yang menghibur, yang mendatangkan damai dan sukacita. Terlebih, mengucapkan kata-kata yang selalu menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan dan juga sebagai kepala
atas kita umat-Nya yang beriman percaya kepadanya. Untuk itu ingatlah apa yang ditulis dalam Kolose 3 ayat 16 ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami pada hari ini, supaya melalui lidah, mulut, bibir kami, orang yang memang mau hidup benar sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu, akan senantiasa dapat mengeluarkan hikmat. Tetapi akan menjadi sebaliknya ketika cara hidup kami yang tidak benar, yang selalu memberontak kepada Tuhan, berakibat akan membuat kami sungguh menjadi orang fasik, orang yang tidak menyatakan percaya dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, akan dicelakakan oleh perbuatan kami sendiri. Tolong kami ya Bapa, supaya ketika kami pada saat ini mengalami sesuatu yang sangat tidak indah akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit apapun bentuknya, tapi kami tetap berharap kepadamu. Kami tetap sebagai orang-orang yang berpengharapan untuk mendapatkan kepulihan dan kesembuhan dari kuasa sakit penyakit apapun juga yang kami derita pada saat ini, termasuk adanya kuasa-kuasa jahat yang bagaikan singa yang mengaum-ngaum itu selalu menggoda diri kami. Maka pada saat ini oleh pertolongan Roh Kudus, kami pasti dimampukan untuk melawan semuanya itu dengan kekuatan kuasa Roh Kudus sendiri, sehingga kami dapat dimenangkan untuk hidup kudus, untuk hidup yang berkenan di hati Tuhan sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Hanya di dalam dan melalui Tuhan dan Juru Selamat kami umat manusia, kami mau berdoa mengucap syukur dengan sepenuh hati kami. Amin.